Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait flowchart atau peta konsep dari kelompok kami. Dan sebelumnya, flowchart ini itu alat yang digunakan untuk menggambarkan secara grafis langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem atau program. Nah, flowchart atau peta konsep yang digunakan oleh kelompok kami ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Keabsahan Praktik Pinjaman Online pada aplikasi kredit berlian. Nah, di sini terdapat peta konsep dari kelompok kami. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Nah, yang pertama yang kita lakukan, ini ada simbol tanda oval yang artinya start atau memulai. Nah, di sini langkah awal yang kami lakukan yakni mencari tema. Tema apa yang akan kita lakukan dalam penelitian. Kemudian merumuskan materi penelitian serta menentukan aplikasi untuk membantu tugas. Nah, di sini merumuskan materi serta menentukan aplikasi itu menggunakan simbol jajar genjang karena simbol tersebut berarti dalam suatu kegiatan tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Kemudian dalam menyusun mind map ini kita sudah mulai untuk menggunakan aplikasi tambahan seperti Trello. Nah, setelah kita menyusun mind map, kita melakukan monitoring dan membagi tugas kita. Ya, kemudian di sini ada simbol belah ketupat atau diamond. Nah, dalam simbol tersebut pasti akan menghasilkan yes atau no. Di sini simbol yang menandakan yes itu tuh langkah kita itu sudah benar. Nah, kalau simbol no itu langkah kita itu terdapat kesalahan atau tidak benar. Nah, di simbol yes ini kita melakukan mencari materi dasar, kemudian menulis di kertas perencanaan, kemudian mengunggah ke Google Drive, dan pembaruan tugas individu di Trello, dan kembali ke monitoring dan membagi tugas. Nah, sedangkan ini yang hasil dari simbol no. Kemudian setelah kembali ke monitoring dan membagi tugas, kita melakukan diskusi dengan menggunakan Google Meet. Selanjutnya kita fokus dalam penelitian. Di sini ada simbol yes dan no lagi. Di sini yang yes-nya ini kita menentukan subjek dan objek penelitian. Sedangkan simbol dari no ini kita terdapat kesalahan, kemudian kita menentukan kajian pustaka dan meninjau kajian pustaka. Nah, setelah kita menentukan subjek dan objek penelitian ini, kita membuat laporan dan melakukan observasi. Setelah kita melakukan observasi, kita mengumpulkan data penelitian. Kemudian kita mengolah data tersebut dan menganalisis hasil data penelitian kita, kemudian mengupdate semua proyek dari penelitian yang telah kita lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan presentasi. Nah, di sini presentasi kita lakukan secara offline. Makanya di sini terdapat simbol yes. Sedangkan kita tidak melakukan presentasi secara online. Makanya di sini terdapat simbol no. Setelah kita melakukan presentasi, kita melakukan penilaian secara offline. Kemudian penilaian secara online juga atau melalui Google Form. Nah, setelah itu laporan dari penelitian kami kita bentuk dengan secara efektivitas dengan menggunakan Google Sheet. Nah, kemudian terdapat simbol oval lagi, sama seperti di awal tadi yang simbol start atau cari tema. Nah, di sini kita menggunakan simbol akhir dengan kata N.
Baik, ini adalah hasil dari peta konsep kami. Nah, kalau ada penjelasan lebih detail atau pembagian tugasnya lebih detail, kita terdapat di Trello. Nah, seperti ini pertemuan 6 dan 7. Jadi kita membagi tugas bersama teman-teman itu lebih detailnya terdapat di Trello. Nah, di sini terdapat mengenai survei atau mengadakan meet, semua yang kami lakukan bersama-sama terdapat penulisannya di Trello. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini itu adalah sebagai alat bantu dalam pengerjaan penelitian kami untuk berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya dan tentunya secara virtual maupun secara online. Jadi kita dapat berdiskusi dimanapun berada dengan anggota lainnya, kemudian harus tersambung dengan koneksi internet. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, tahap pertama kita ketik di Google dengan keyword Google Meet. Nah, setelah itu kita klik yang bagian ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian apabila kita ingin melakukan Google Meet tetapi di lain waktu, nah kita bisa klik yang buat rapat untuk nanti, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa salin link, kemudian kita bisa gunakan di lain hari. Nah, apabila kita melakukan diskusi tetapi dengan jadwal yang sudah kita tentukan, maka kita bisa klik yang jadwalkan di Google Calendar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa memilih tanggal berapa dan jam berapa untuk melakukan diskusi terkait pengerjaan penelitian. Kemudian di sini tentunya maksimal 100 orang ya untuk melakukan diskusi untuk join di Google Meet. Nah, tetapi yang saya gunakan kali ini adalah berdiskusi pada saat ini. Jadi kita klik yang mulai rapat instan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, kemudian apabila kita ingin share link Google Meet ini, kita bisa klik yang ini, salin link sebelah kiri. Kemudian kita share ke grup WA kita. Kita tunggu saja anggota kami untuk join ke Google Meet ini. Nah, apabila ada yang ingin masuk, maka ada muncul notif seperti ini dan tinggal kita klik yang izinkan saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang masuk ke Google Meet ini. Nah, apabila kita ini ingin melakukan presentasi terkait tugas penelitian kami, maka bisa klik yang di sebelah sini, presentasikan sekarang. Kita klik. Nah, ada 3 macam. Kita pilih yang seluruh layar Anda supaya lebih efisien dan lebih mudah. Nah, tinggal kita klik bagikan. Nah, kita coba klik yang PPT. Nah, jadi audiens atau anggota kami bisa melihat tampilan layar kita seperti ini. Tentunya dan juga bisa melihat wajah kita ya dan suara kita. Mungkin seperti itu terkait share. Apabila sudah, kita bisa klik hentikan berbagi.
Nah, mungkin seperti itu terkait penggunaan aplikasi Google Meet untuk melakukan diskusi dengan anggota kelompok. Cukup sekian dan terima kasih. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan praktik pinjaman online pada aplikasi kredit. Nah, menurut itu ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu sebelumnya atau enggak setelah ini metode penelitian aja. Alur ini nyambung. Nah, menurut cara LPG. Dapat kue ngono ya wis. Ya tergantung sih penelitian terdahulu nih, cari-cari di referensinya. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang Google Doc. Nah, apa itu Google Doc? Google Doc merupakan sebuah aplikasi atau sebuah fitur yang dimiliki oleh Google. Nah, ini dalam fitur Google Doc ini dikhususkan untuk membuat dokumen. Tetapi kita harus membuat dokumen itu secara online. Nah, perbedaannya apa dengan Microsoft Word? Nah, bedanya itu terletak pada penggunaannya. Apabila Google Doc itu bisa diakses secara online, sedangkan Microsoft Word itu tidak bisa digunakan secara online atau hanya bisa secara langsung atau offline. Nah, kelebihan dari Google Docs ini sendiri yaitu yang pertama, kita bisa membuat dokumen atau mengerjakan dokumen itu secara bersama-sama dan tidak harus menunggu dari kelompok lain, dari teman satu kelompok yang lain. Jadi maka dari itu dalam Google Doc ini bisa sangat membantu kami dalam membuat laporan penelitian tentang masalah yang akan kami kaji. Lebihnya seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara mengoperasikan Google Doc-nya akan saya jelaskan berikut. Silakan masuk ke browser, bisa dari Google Chrome ataupun browser lainnya. Kemudian ketik di mesin pencarian Google Docs. Google Docs. Silakan masuk ke mesin pencarian, kemudian ketikkan keyword yaitu Google Docs. Google Docs. Nah, kemudian enter. Nah, setelah itu silakan pilih ini Google Docs yang atas sendiri. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, karena kita akan membuat dokumen baru, maka kita akan memilih ini, template yang kosong ini. Nah, kemudian cara agar kita bisa mengerjakan secara bersama-sama menggunakan Google Docs, yakni klik pada tanda bagikan ini. Setelah itu klik judul dari dokumen yang akan Anda pilih. Ini contohnya saya akan pilih dokumennya adalah semisal Aplicom kelompok 6. Setelah itu silakan simpan. Kemudian setelah itu pada akses umum ini kan hanya dibatasi, hanya yang bisa mengakses hanya kita dan mengedit juga. Kemudian silakan diklik yang dibatasi ini, kemudian klik pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, setelah itu sesudah ini dari pelihat ini kita ganti ke editor agar ini fungsinya bertujuan untuk agar teman-teman yang memiliki link ini juga bisa mengedit secara bersama-sama, bukan hanya pemilik Google Docs ini. Kemudian selesai. Nah, setelah klik selesai, silakan salin link ini, link Google Docs ini, silakan salin. Kemudian silakan kirim ke grup WhatsApp atau apapun itu yang berisi anggota kelompok untuk bisa langsung dikerjakan bersama-sama. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait penggunaan aplikasi selanjutnya yang dapat membantu studi kasus kepenulisan kami atau studi kasus penelitian kami yang bernama Zotero. Zotero ini berguna atau bertujuan untuk memasukkan catatan kaki sebagai sumber rujukan dalam kepenulisan, sebagai sumber dalam penelitian yang kami kerjakan. Mengapa demikian? Agar kepenulisan ini atau studi kasus penelitian kami juga berdasarkan kepada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pandangan, bukan hanya berdasarkan kepada subjektif semata. Oke, di sini kita menggunakan sebuah fitur yang bernama atau aplikasi bernama Zotero. Nah, kita bisa searching di Google dan tampilannya seperti ini. Di sini ada Zotero Connector, kita pencet. Nah, untuk menggunakan Zotero ini, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini ada for Windows dan Zotero Connector. Nah, kalau sudah kita mendownload Zotero for Windows, maka kita bisa melihat tampilannya jika sudah terkoneksi di sini. Nah, di Google Doc atau di Word kita bisa melihatnya. Ini adalah tanda jika sudah terkoneksi dengan Word atau Google Doc. Kemudian, kita harus juga mendownload Zotero Connector. Nah, Zotero Connector ini kapan kita mengetahuinya jika sudah terkoneksi di sini? Nah, itu gunanya Zotero untuk memasukkan atau memudahkan penyusunan catatan kaki. Karena sudah otomatis kalau kita menggunakan Zotero ini cara penyusunannya. Kita mengambil dari suatu web, misalkan. Dari suatu web, kita masukkan di sini. Nah, kita pilih file penyimpanannya tidak berjudul. Nah, untuk menggunakannya ini, kita harus membuka Zotero-nya itu sendiri agar bisa digunakan. Kita pencet down, kemudian kita cek. Nah, di sini, ini sudah masuk. Encyclopedia. Ini sudah masuk, jadi nanti kita tinggal memasukkannya. Sedangkan kalau kita memiliki file yang sudah di-download, jurnal, misalkan, kita pergi ke sini. Nah, ini adalah file yang sudah saya download sebelumnya. Jadi untuk memasukkannya ini, kita bisa langsung secara manual. Sini ada simbol warna hijau. Nah, ini kita bisa masukkan secara manual, misalkan namanya siapa, judulnya apa, ini bisa secara manual. Tapi karena sudah ada filenya, jurnalnya, maka kita pencet ini, tautkan ke berkas. Nah, ini akan lari ke file penyimpanan kita. Nah, ini adalah file yang saya download tadi. Kita tinggal buka, pencet buka. Nah, di sini otomatis masuk. Nah, ini pun juga sudah terdeteksi ya. Apa judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, sudah terkodeksi secara otomatis. Sekarang bagaimana kita memasukkan catatan kaki kita itu sendiri? Kita lari ke Google Doc. Nah, Google Doc ini adalah lembar kerja kelompok saya di sini. Nah, di sini ada pembagiannya masing-masing. Di sinilah gunanya kita menggunakan catatan kaki. Karena ini medianya online, jadi kita bisa melakukannya di mana saja, asalkan terkoneksi dengan internet. Nah, contohnya seperti ini, kita blok terlebih dahulu, kemudian shortcutnya Ctrl+Alt+F, sehingga muncul tanda 1 di sini. Sudah muncul tanda ini, kemudian kita pencet Zotero, kita add citasi. Nah, ini kita langsung tadi judulnya port misalkan. Nah, di sini sudah muncul. Terus cara menambahkan halamannya, pencet judulnya ini. Misalkan halaman 34. Kemudian pencet enter, jangan lupa. Nah, setelah pencet enter, maka ini akan secara otomatis masuk ke dalam ini, ke penulisan kita. Nah, ini contohnya. Nah, seperti itu penggunaan Zotero. Dan apabila kita ingin menggunakan untuk memasukkan daftar pusaka, di sini juga sudah bisa. Nah, bibliografi ini, kita pencet ini nanti akan memasukkan secara otomatis. Itulah penggunaan Zotero dalam lembar kerja kepenulisan studi kasus saya. Studi kasus kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Hilyatul Ulya akan menjelaskan terkait apa itu Google Slide.
Nah, Google Slide ini merupakan sebuah aplikasi presentasi yang disediakan oleh Google dan terintegrasi dengan Google Drive. Nah, dengan adanya Google Slide, pengguna itu dapat membuat, mengedit, dan berbagi presentasi dengan mudah secara online. Adapun beberapa fitur serta kelebihan dari Google Slides itu antara lain, yang pertama, pengguna itu dapat mengundang orang lain untuk mengedit presentasi secara bersama-sama dan melihat perubahan yang dilakukan dalam waktu yang nyata. Kemudian presentasi itu dapat disimpan dan diakses langsung dari Google Drive, sehingga pengguna itu tidak perlu khawatir kehilangan atau tidak dapat mengakses presentasi mereka. Nah, yang pertama-tama kita buka Google Chrome dulu. Kemudian kita ketik Google Slide. Nah, ini kita klik yang paling atas sendiri ya. Kemudian karena di sini saya akan mencontohkan membuat Google Slide seperti biasa, jadi kita klik buka slide. Kemudian di sini kita dapat memilih template yang telah disediakan oleh Google Slide. Banyak sekali template yang telah disediakan, seperti contohnya ketika Anda membuat Google Slide tentang album foto atau pernikahan, portofolio, serta buku koleksi. Nah, di sini saya akan membuat kosongan ya. Nah, dari kelompok kami itu judulnya tinjauan aplikasi Nah, ini contohnya ya. Namun tampilannya di sini itu hampir sama seperti PowerPoint atau PPT. Nah, tapi di sini juga kita dapat mengedit dan serta mengeditnya secara langsung ya. Maksudnya adalah bersama-sama. Nah, di sini juga ada fitur-fitur untuk mengubah warna atau tampilan dari Google Slide kita. Banyak sekali tampilannya. Nah, dari kelompok kami telah membuat Google Slide. Nah, ini contoh Google Slide yang kelompok kami buat secara bersama-sama. Di sini kami dapat membuat atau mengedit atau mengoperasikan Google Slide kami secara bersamaan tanpa menunggu anggota yang lain. Nah, ini contoh Google Slide yang telah kami buat. Nah, setelah kami membuat Google Slide atau setelah kami mengedit, tampilan yang setelah diedit akan otomatis kesimpan dan dapat juga kesimpan dalam Google Drive. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai Google Formulir, yang mana Google Formulir merupakan bentuk layanan dari pengembangan Google yang biasa digunakan untuk kuesioner atau survei. Nah, selain itu, biasanya dia juga dapat digunakan sebagai RSVP atau undangan via online, lalu pemesanan via online, dan juga berkolaborasi dengan Google Classroom yang mana biasa digunakan untuk absensi. Nah, jadi nantinya itu kita dapat lebih mudah mengakses Google Formulir hanya dengan melalui link, lalu kita mengisi. Setelah itu jawaban-jawabannya akan terstruktur atau terkoordinasi secara terkelompok tersendiri-sendiri.
Nah, selain itu, setelah mengetahui tujuan dan juga kegunaan dari Google Formulir, maka saya akan mencoba memberitahu gimana sih cara membuat Google Formulir yang mana nantinya akan dapat diakses oleh orang lain, dan juga dari kelompok kami menggunakan Google Formulir ini sebagai tujuan untuk wawancara atau memberikan survei terhadap tinjauan aplikasi dalam kredit berlian. Nah, oleh karena itu Google Formulir yang akan kita buat akan digunakan untuk alat bantu untuk tugas kelompok kami. Di Google terlebih dahulu, yaitu Google Form. Nah, setelah itu kita klik yang paling atas. Nah, di sini kita dapat membuat formulir baru, yaitu yang berbentuk kosongan, atau kita dapat menggunakan template-template yang telah disediakan oleh Google Formulir itu. Seperti halnya kita coba lihat, ini terdapat RSVP untuk undangan biasanya, atau untuk pemesanan-pemesanan, kemudian untuk pendaftaran acara, masukan acara, lamaran kerja, permintaan cuti, dan yang lain-lain. Jadi dapat lebih mudah untuk digunakan. Yang pertama, kita menggunakan formulir kosong. Di sini formulir tanpa judul dapat kita ganti judul apa yang akan kita ambil. Seperti contoh, kelompok kami akan mengenai survei mengenai aplikasi pinjaman online. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan deskripsi formulir, yang mana apa sih tujuan dari adanya Google Formulir ini untuk apa. Jadi orang yang mengakses link itu dapat mengetahui, oh, tujuan dari adanya kuesioner ini ialah untuk survei penelitian atau observasi. Kemudian kita dapat menambahkan pertanyaan. Contoh yang pertama, langsung saja, apakah Anda mengetahui aplikasi pinjaman online? Nah, setelah itu di kelompok kami, di survei kami, menggunakan jawaban opsi ya atau tidak, ya dan tidak. Jadi kita memilih pilihan ganda. Namun apabila ingin berupa jawaban yang panjang, jawaban yang lebih banyak, mungkin kita dapat mengubah menjadi paragraf atau jawaban singkat, ataupun pilihan-pilihan lain seperti kotak centang, drop down, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya apabila ingin menambahkan pertanyaan, maka kita dapat klik tambah pertanyaan di sini, tombol yang ada di samping. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan lain. Kemudian setelah sudah menuliskan semuanya dan ingin menambahkan gambar-gambar atau agar lebih terlihat menarik, maka kita dapat klik tombol-tombol yang ada di sebelahnya. Nah, ini di sini kita juga agar lebih mudah dapat mengakses tambah video, tambah gambar, dan juga tambahkan bagian-bagian yang lain. Lalu klik kirim. Nah, di klik kirim ini terdapat kumpulkan alamat email, yang mana kita dapat memasukkan atau seseorang yang mengisi nantinya akan menginput emailnya terlebih dahulu atau tidak. Itu terserah, kita dapat mengubahnya. Jadi untuk kali ini kita klik jangan kumpulkan agar lebih mudah, dan juga kita dapat mengirim link tersebut melalui email, link, atau Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Nah, ketika kita menggunakan email, kita harus mengetahui email seseorang yang akan kita kirim, dan agar lebih mudah diakses oleh seseorang, maka kita menggunakan link atau tautan yang mana dapat disederhanakan, kemudian kita copy, yaitu Ctrl C, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam mind mapping atau Trello yang telah kelompok kita buat. Nah, lalu kita klik attachment untuk memasukkan link, dan Ctrl V. Setelah itu klik attach. Nah, setelah diklik attach, teman-teman yang terdapat di Trello ini akan menyebarkan
link tersebut ke teman-teman yang lain untuk mendapatkan penelitian atau hasil observasi kami dan untuk dikumpulkan, lalu kita dapat meneruskan pengerjaan penelitian kami. Nah, mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami terkait penjelasan mengenai kombinasi aplikasi dalam pengerjaan UTS kami. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.